Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SDN Veteran II yang saya hormati, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semoga dalam keadaan sehat dan tentunya waras pikirannya. Dengan badan yang sehat, pikiran yang waras, kita akan bisa melakukan kegiatan dengan efektif. Hidup bukan tentang pencapaian, tapi hidup tentang penerimaan. Semua hal pasti kita tidak cocok, tapi tugas kita itu nyocok-nyocok atau menyesuaikan siapapun dengan siapapun, apalagi dengan orang yang terdekat. Anak, suami, istri itu banyak ketidakcocokan, tapi tugas kita hanya mencocok-cocokkan. Di dunia kerja juga sama, pasti banyak tidak cocok di antara satu dengan yang lain. Anak-anak juga begitu, menghadapi temannya nggak cocok, menghadapi gurunya juga nggak cocok. Sekarang kita lihat, kira-kira hidup kita itu banyak cocoknya atau banyak tidak cocoknya. Tentunya kalau nuruti nggak cocok, semuanya tidak cocok. Karena dunia diciptakan bukan untuk cocok. Ngaten nggih. Sehingga tugas kita adalah menerima apa yang kita hadapi sebagai realitas, yaitu kita terima. Bapak Ibu, pada hari ini nanti ada kegiatan observasi dan kegiatan refleksi dan tindak lanjut atau kita sebut dengan pasca observasi. Kepala sekolah sebagai manajer di sekolah bukan sebagai tugas tambahan, artinya jalannya pendidikan di sekolah itu dimanajeri oleh kepala sekolah. Bapak Ibu sebagai anggotanya tentunya memiliki peran dan tugas masing-masing. Untuk kegiatan hari ini judulnya siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. 1. Kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, relevan dengan peningkatan kinerja. 2. Kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Sehingga kepala sekolah sebagai manajer itu tugasnya 1. Meminta bukti-bukti kinerja dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian juga menilai perilaku atau sikap, kemudian barulah muncul rating predikat kinerja. 3. Kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka, realistis dengan peningkatan kinerja. Sehingga Bapak Ibu jika nilainya kurang sesuai bisa mengajukan saran dan kritik kepada saya. Apalagi SKP ini adalah SKP berbentuk diskusi antara pegawai dan atasan. Kemudian perilaku yang dianjurkan, mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktekkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Sehingga dari 8 indikator itu Bapak Ibu bisa memilih mana yang paling dibutuhkan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, disesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan guru, realistis dan realistis dilakukan. Sebenarnya ini kegiatan di observasi, saya bisa mewawancarai satu persatu indikator apa yang diambil, alasannya apa, kapan pelaksanaan observasi, dan seterusnya. Kemudian mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Ada pertanyaan? Boten nggih, lanjut. Kemudian menggunakan teknik pertanyaan dan diskusi yang menumbuhkan keberanian guru mengakui kesulitan yang dialaminya. Seperti saya dengan Bu Yayu sudah melakukan kegiatan pra-observasi Bu Yayu, ya kira-kira kesulitannya apa, dan seterusnya. Mendiskusikan kesepakatan tujuan dan rencana belajar yang relevan dengan kesulitan guru serta realistis dilakukan. Mungkin sarana prasarananya kurang, bisa kita diskusikan. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran guru belajar meningkatkan kinerjanya. Kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Subindikator 1,
Indikator apa yang Bapak Ibu guru ambil dari 8 aspek yang ada di PMM? Ini masuk di kegiatan pra-observasi. Jadi Bapak Ibu milih apa? Milih apa Bu Yayu dulu, Bu Yayu? Yaitu peserta didik itu tujuannya dalam pembelajaran itu peserta didik mampu memahami tentang materi yang diajarkan. Oke. Itu nggih. 8 indikator bisa dibuka di PMM-nya. Apa yang mendasari Bapak Ibu mengambil indikator tersebut? Tentunya punya pilihan masing-masing. Ini tidak harus sama, sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dari indikator yang Bapak Ibu guru ambil, target perilaku manakah yang akan diambil sebagai sasaran peningkatan kinerjanya? Ini bisa dilihat di PMM-nya. Dan upaya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Subindikator 2, mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realistis dilakukan. Ya, realistis itu masuk akal. Kembali lagi kepada kebutuhan dan kemampuannya. Indikator apa yang Bapak Ibu sajikan? Metodenya apa? Kemudian medianya apa? Kemudian ceritakan tahapan pembelajaran. Ya, Bu Ayu kemarin mengambil PBL, Problem Based Learning. Kemudian materi apa yang kira-kira Bapak Ibu anggap sulit bagi siswa? Jika ada, jelaskan solusinya. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran? Masuk di subindikator 3, mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Kapan pelaksanaan observasi? Bapak Ibu sudah ngisi semuanya di PMM. Kemudian apa saja persiapan Bapak Ibu lakukan? Bisa mungkin menyiapkan sarana prasarana, media, alat peraga, dan sebagainya. Kemudian bisa menggunakan teknik stop. Jadi teknik stop itu ini yang saya pelajari di CGP. Di tengah-tengah pembelajaran jika anak-anak mengalami kejenuhan, bisa anak-anak berhenti sejenak. Seperti teknik meditasi, mindfulness, merasakan keluar masuknya nafas. Kemudian dengan diiringi musik-musik instrumen. Seperti itu. Kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Pra pembelajaran. Apakah Bapak Ibu guru telah mengetahui dan mendalami tujuan pembelajaran yang disusun? Itu pertanyaannya. Kemudian, apakah Bapak Ibu guru telah melakukan asesmen diagnostik pada murid? Asesmen diagnostik tidak harus dilakukan secara formal, artinya bisa tanya jawab. Itu sudah masuk di asesmen diagnostik. Bisa dengan wawancara, bisa menyebar angket. Tapi yang paling enak dan paling ringan bagi kita itu tanya jawab gitu ya. Kemudian apakah Bapak Ibu telah melakukan asesmen diagnostik? Nah, itu apakah Bapak Ibu telah merancang rencana pembelajaran sesuai dengan kaidah penyusunannya, sesuai dengan sub-sub pada modul ajar. Bagaimana kemudian saat pembelajaran, bagaimana memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Jadi peserta didik semua harus dilibatkan, ya. Kompetensi apa yang perlu dilatihkan, ya, keahlian apa yang perlu dicapai dan dibutuhkan oleh anak-anak. Kalau pembelajaran di Indonesia itu seolah-olah ngabehi, jadi KUAB dipelajari, tapi kita tidak menemukan satu keahlian. Berbeda dengan di luar negeri, anak-anak hanya belajar apa yang dibutuhkan. Ini bedanya kurikulum kita dengan pendidikan di luar negeri, khususnya di Singapura. Jadi memang manusia itu harus memiliki namanya satu keahlian. Setelah memiliki satu keahlian nanti bisa digeneralisasikan, dikembangkan keahliannya ke bidang-bidang yang lain. Tapi memang pendidikan yang paling penting itu adalah setiap manusia karena punya potensi maka harus punya satu keahlian di bidang apa. Nah, di bidang apa itu anak-anak yang bisa membaca dirinya masing-masing. Minimal itu paling setidaknya itu di SMA dia sudah menemukan aku itu potensiku apa, bakatku apa, ya aku sing tak tekuni aku sampai ahli. Lah keahlian itu nanti sebagai sarana rezeki mereka atau tempat mereka bekerja. Itu sebenarnya. Tapi kita tidak. Kuwabeh disinaoni sampai SMA. Belum mengerucut pada satu keahlian bidang tertentu. Meskipun sekolah kejuruan, jurusan otomotif, sing disinaoni akeh ana bahasa Indonesia, ana Pancasila dan sebagainya. Apa contoh pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis?
Kemudian apa cara agar diskusi kelompok menjadi interaktif, kritis, dan inklusif? Jadi Bapak Ibu guru, lek jari ini muga-muga guru ini mlebu swarga kondisi. Itu adalah ungkapan yang mboten ngoten aja nih. Semua profesi itu bagus. Anggite guru itu terus apik tok nggih mboten. Selama niat kita baik, maka itu yang akan sampai. Jadi Bapak Ibu guru ya, bukan Bapak Ibu guru, kita semuanya mengerjakan apapun diniatkan baik. Baik itu bagaimana? Menurut keyakinan masing-masing, kalau di Islam ya lillahi ta'ala, sudah selesai. Jangan sampai kita menjadi guru itu, apalagi guru itu adalah kaum intelektual, kaum yang terus belajar secara terus-menerus tanpa tiada henti. Makanya eman kalau hanya diniati sekedar golek duit. Duit itu mesti dicekel, buat saya diniati. Istilah pun mesti niku, karek ngenteni tanggal tok niku. Jadi niku niat yang paling penting dijaga di setiap kita itu berangkat kerja, niatnya itu ilahi anta maksudi waridoka matlubi, sudah selesai. Itu bahasa lainnya dari lillahi ta'ala. Lek bayaran itu pun mesti. Kemudian pasca pembelajaran, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, kalau di CGP namanya kegiatan coaching, ya seperti kemarin. Apa hal yang dapat dibenahi pada pembelajaran selanjutnya? Kapan Bapak Ibu akan mulai melaksanakan tindak lanjut tersebut? Kemudian di umpan balik ada monitoring, kolaborasi, evaluasi kinerja, pemanfaatan teknologi pendidikan, pengembangan soft skill. Ini yang paling penting. Sehingga ke depan kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh nilai-nilai pada rapotnya, tapi cenderung bagaimana ketangguhan anak-anak, bagaimana anak itu pantang menyerah, kemudian tekun, istiqomah, tidak putus asa, mau belajar terus-menerus. Itu nanti yang akan sukses. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, maka kita tidak akan berhenti untuk melakukan perjalanan. Dunia tidak mau tahu, bahwa kita itu sedih, punya masalah, dunia akan berjalan terus sesuai dengan sistemnya. Bah galau, bah ispu ngeten niku lah pokoknya. Mboten ngurus, dunia mboten ngurus. Ini sing kalau rasa akan kok ngeten. Bah aku akeh masalah iku wancet sesuai berjalan, sesuai dengan sistemnya dunia. Pekerjaan juga terus menerus. Tapi alhamdulillah kita tidak perlu sambat meskipun banyak pekerjaan. Penggawean karek ngelakoni. Kita melihat sing kono-kono nggawa surat lamaran, rono-rono golek penggawean. Barang saiki soal penggawean kok jarene akeh penggawean. Iki sing ngeten niku rek, rumah tangga. Seperti di rumah tangga. Lek dilebone kok pengin metu, lek wis metu kayak kepengin mlebu. Lek rumah tangga kayak kepengin rumah tangga, wis nang jero rumah tangga kayak gak kepengin rumah tangga karena hidupnya semua serba terbatas dan dibatasi. Kati rono-rono ya golek waktu nggih wangel. Ngoten niku. Wis ngenten niku anjene menungso. Monggo ada yang pertanyaan, monggo. Ini sudah fokus observasi, indikator kinerja, metode pengumpulan data. Ada observasi langsung, analisis bukti, dan pemberian rating. Jadi pengawas juga begitu. Pengawas itu ada 3 pilihan. Mendatangi secara langsung, melihat bagaimana kepala sekolah mengobservasi gurunya. Kepala sekolah mengobservasi gurunya. Kalau pengawas melihat kepala sekolah bagaimana mengobservasi gurunya. Yang kedua, kemungkinan kedua kalau tidak bisa hadir, caranya membuat video seperti ini, disetorkan ke pengawas link YouTube-nya. Dengan bukti-bukti pelaksanaan observasinya termasuk lembar pengamatan selama observasi, kemudian ada refleksi tindak lanjut. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, tindak lanjutnya apa, dan seterusnya. Yang paling enak itu sebenarnya adalah yang ketiga, kepala sekolah membuat laporan observasi. Nah, itu yang paling enak, kita tidak membuat video, tapi kepala sekolah hanya membuat laporannya, hasil dari observasi. Tapi pengawas tidak meminta itu, pengawas minta video. Kalau yang semester 1, semester yang lalu bukan seperti ini. Ini yang memberi pemahaman kepada pengawas itu adalah Pak Ali Murtado. Jadi, kepala sekolah mengobservasi gurunya, hasil dari observasi baru dituangkan di PMM. Tapi kalau yang semester lalu tidak, langsung PMM-nya diisi ngoten. Nggih. Nggih ngoten niku.
Ini hanya aplikasi. Oke. Yang penting kita itu setiap harinya ya. Yang penting kita itu setiap harinya. Kegiatan penilaian kinerja itu, kalau saya tidak harus secara formal, lungguh bareng terus ngomong nonda. Sambil ngomong-ngomong biasa itu sudah masuk sebagai penilaian kinerja sebenarnya, seperti itu. Kalau Bu Yayu tak takoi tak guyoni itu sebenarnya coaching itu Bu Yayu, penilaian kinerja. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya, kegiatan kita pada hari ini, kegiatan pra-observasi. Nanti kita lanjutkan kegiatan observasi di kelas menggunakan instrumen ini. Jadi nanti kepala sekolah mengamati Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran di kelas. Ini instrumen yang saya gunakan untuk kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Cukup itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan ini. Setelah kegiatan pra-observasi ini sebagai sosialisasi kesepakatan kita, nanti langkah selanjutnya adalah kegiatan observasi di kelas masing-masing sesuai jadwal yang sudah diajukan di PMM. Karena itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.